Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita dari kelas PB1B, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi, nomor induk mahasiswa 20080860035. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, tugas biologi umum tentang sistem gerak pada hewan. Jadi, sistem gerak pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem gerak hewan vertebrata dan sistem gerak hewan invertebrata. Sistem gerak hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang ya. Otot dan tulang saling menempel membentuk struktur endoskeleton. Alat pernapasan berupa paru-paru, kulit atau insang. Tulang hewan menjalar dari bagian belakang kepala hingga ke bagian ekor. Sistem peredaran darah tertutup. Alat ekskresi berupa ginjal. Ini merupakan ciri-ciri dari sistem gerak hewan vertebrata. Sistem hewan vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu sistem gerak pada ikan, Pisces, sistem gerak pada burung, Aves, sistem gerak amfibi, sistem gerak pada reptil, dan sistem gerak pada mamalia. Kita akan membahas yang pertama, yaitu sistem gerak pada ikan. Sistem gerak pada ikan, Pisces. Ciri-ciri ikan yaitu alat gerak berupa sirip dan ekor. Struktur tubuh yang terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Tidak mempunyai daun telinga. Tubuhnya berlendir dan diselimuti oleh sisik. Ikan yang hidup di lumpur mempunyai alat bantu pernapasan berupa labirin. Dan ikan termasuk dalam hewan berdarah dingin. Untuk dapat bergerak di dalam air, ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau biasa kita sebut bentuk tubuh yang streamline ya. Hal itu untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan agar dapat berenang. Sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Gelembung renang untuk mengatur gerakan vertikal. Susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan ke dalam air sehingga ikan dapat bergerak bebas di dalam air. Nah, ini adalah karakteristik kerangka ikan ya. Kalian bisa lihat sendiri di mana bagian depan ada tengkorak, rongga mata ya, bagian mata, tulang belakang, sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, tulang rusuk, sirip dada, dan rongga insang untuk bernapas. Kita lanjut pada sistem gerak pada hewan Aves. Burung ya. Bentuk sayap burung itu airfoil yang berfungsi agar udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung. Susunan tulang sayap yang kuat tapi ringan membuat tekanan angkat yang sangat besar sehingga memudahkan burung untuk terbang. Burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan hembusan angin yang kencang pada saat terbang di udara. Burung-burung dapat terbang karena tubuhnya mempunyai gaya angkat, di mana udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat, sehingga burung dapat terangkat ke udara. Hal ini menyebabkan burung dapat terbang. Ciri-ciri burung ya, atau ciri-ciri Aves itu hewan homoterm ya, berdarah panas, memiliki tubuh yang ditutupi bulu, alat pernapasan berupa paru-paru dibantu pundi-pundi udara, sistem peredaran darahnya tertutup, jantungnya terdiri dari 4 ruang, dan mengalami fertilisasi internal. Bertelur ya di luar, fertilisasi di luar. Di sini ada karakteristik kerangka burung ya. Mana kalian bisa lihat sendiri, di sini ada tengkorak di bagian kepala, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk, tulang dada, tulang kering, tulang paha, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang sayap, ulna,
radius, humerus, dan tulang panggul. Kita lanjut pada yang ketiga, yaitu sistem gerak amfibia. Bentuk kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini membuat tulang kepala katak sangat ringan tetapi keras. Amfibi itu hewan yang hidup di dua alam ya, ada air dan daratan. Contohnya itu katak. Postur badan katak juga ditunggangi oleh tulang belakang yang dapat menahan berat badan katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar, yang fungsinya untuk membuat katak mudah saat berenang. Katak memiliki selaput renang pada bagian kakinya ya. Selaput ini memudahkan katak bergerak lincah di dalam air. Ciri-ciri katak itu berkulit halus, tipis, berpori. Kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Amfibi adalah hewan berdarah dingin. Sini karakteristik kerangka amfibi. Di sini gambar katak ya ini, dimana tengkorak, ulna, radius, humerus, ruas jari, tulang ekor, tulang pangkal paha, mata kaki, tulang paha atas, prosesus tulang belakang, ruas tulang belakang, tulang belikat, dan rongga mata. Kita lanjut. Sistem gerak pada reptil ya. Reptil itu binatang melata ya. Reptil itu binatang melata. Berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ciri-ciri hewan reptil adalah permukaan tubuh sangat dekat dengan tanah, atau tepatnya merayap. Sistem gerak rangka reptil berfungsi menopang tubuh. Tengkorak reptilia memanjang dan terdapat tulang yang memisahkan lubang hidung dan longga mulut. Dua ruas pertama tulang belakang membuat gerakan kepala reptilia lebih leluasa. Sendi pada tulang atlas memungkinkan untuk mengangguk, sedangkan aksis memungkinkan untuk gerakan memutar. Di sini kita ngambil contoh dari reptil ular ya. Di sini kita dapat lihat di mana di depan, di bagian atas kepala ular ada tengkorak, di bagian tengah ular ada tulang belakang, dan di bagian tulang rusuk dan tulang ekor. Bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri dari ratusan ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan pada tulang rusuk, ular terhubung dengan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Hal inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Yang kelima, kita masuk ke dalam sistem gerak hewan mamalia. Sistem gerak hewan mamalia. Sistem gerak hewan mamalia itu biasanya hewan mamalia itu yang menyusui ya, Hewan ini memiliki kaki yang digunakan sebagai alat bantu untuk bergerak. Alat ini memiliki fungsi untuk membantu hewan dapat melakukan pergerakan atau berpindah tempat, baik melompat, berjalan, ataupun dengan berlari. Sistem gerak yang umum dimiliki oleh hewan mamalia adalah kaki, sirip, dan juga sayap. Contoh hewan mamalia yaitu banteng, paus, kucing, anjing, sapi. Mamalia hidup di beberapa jenis habitat, ada yang di air, di darat, dan di udara. Di sini kita ambil contoh dari hewan mamalia yaitu kanguru. Kanguru itu hewan menyusui ya. Dia tuh memiliki kantong untuk tempat menaruh anaknya. Di sini kita dapat lihat kerangka kanguru yaitu tengkorak, tulang lengan atas, ulna, pergelangan, tulang belikat, radius, tulang kering, tulang betis, tulang jari kaki, tulang pinggang, tulang panggul, tulang paha, tulang ekor, pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan cakar ya.
Kanguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat. Telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kanguru bisa melompat dengan kecepatan 20-25 km per jam. Tapi mereka bisa melompat hingga kecepatannya menjadi 70 km per jam. Kanguru diketahui memiliki otot tungkai depan bisep yang kuat. Dan kini telah diketahui bahwa otot tersebut selain digunakan untuk berkelahi, juga digunakan untuk memikat betina sebagai daya tarik ya. Sekarang kita masuk pada sistem gerak pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata memiliki struktur anatomi tubuh yang lebih sederhana untuk bergerak. Sebagian besar hewan ini melakukan sebuah gerakan dengan menggabungkan otot-otot tubuhnya seperti kepala, perut, dan ekor untuk berkontraksi. Meskipun tergolong ke dalam kelompok hewan yang sama, yaitu hewan invertebrata, namun alat gerak pada tiap hewan itu berbeda-beda. Hewan vertebrata dibagi menjadi 9, yaitu 1. Sistem gerak pada hewan porifera, hewan coelenterata, hewan moluska, hewan echinodermata, hewan plathelminthes, hewan arthropoda, hewan protozoa, hewan nemathelminthes, dan hewan annelida. Sekarang kita bahas dulu sistem pada hewan porifera ya. Porifera merupakan hewan yang memiliki lubang-lubang berpori yang merupakan sebuah film pada hewan multiselular yang paling sederhana. Pada bagian tubuh tersusun dari jaringan diploblastik, 2 lapisan jaringan, dan memiliki lapisan luar oleh sel epidermis dan lapisan dalam tersusun atas sel-sel leher koanosit. Berpindah tempat dengan menggeserkan tubuhnya, gerak pasif. Tapi seringkali porifera itu tidak dapat bergerak. Hewan-hewan porifera itu tidak dapat bergerak. Pergerakannya itu pasif, mati, atau tidak terlihat. Contohnya sikon, Clatrina, Elspoangia, dan Spongia. 2. Sistem gerak pada hewan coelenterata. Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang memiliki nama berarti coelenteron. Rongga bercirikan terdapat rongga-rongga pada tubuhnya. Rongga tubuh tersebut berfungsi sebagai alat pencernaan yang memiliki sel penyengat yang terletak pada tentakel yang terdapat di sekitar mulutnya, bergerak dengan tentakel. Fungsi dari tentakel sebagai alat gerak, contohnya pada ubur-ubur ya. Ubur-ubur merupakan hewan coelenterata ya, adalah menyemprotkan air keluar pada bagian belakang tubuh ubur-ubur sehingga hewan tersebut bisa berpindah kedudukan atau bergerak, meliuk-liuk di air ya. Contohnya hidra, koral, polip, dan jelly. Sistem gerak pada hewan moluska ya. Hewan moluska, jenis hewan invertebrata yang satu ini memiliki struktur tubuh lunak. Pada filum moluska, seperti halnya pada siput, memiliki cangkang sebagai pelindung tubuhnya. Moluska bisa hidup di air laut, air tawar, dan di darat. Jenis hewan moluska bisa ditemui pada kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput darat, siput laut, dan chiton. Beberapa jenis dari hewan moluska, yaitu gastropoda yang dapat bergerak dengan menggunakan perut serta kakinya. Hewan yang termasuk dalam golongan gastropoda adalah siput. Cephalopoda merupakan hewan bergerak dengan memanfaatkan kaki serta kepalanya. Contohnya hewan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu gurita dan cumi-cumi. Pelesipoda merupakan hewan dalam filum moluska yang bergerak dengan memanfaatkan kaki pipihnya. Contoh hewan yang tergolong dalam filum ini adalah Scacopoda atau kelomang ya, kelomang. Sistem gerak pada hewan echinodermata. Hewan echinodermata adalah jenis hewan yang memiliki ciri kulit berduri serta banyak hidup pada wilayah perairan laut. Memiliki 5 jumlah lengan simetris radial yang sudah berkembang dengan baik, termasuk memiliki daya regenerasi yang tinggi, tubuh yang tersusun dengan zat kapur,
Sistem gerak yang satu ini mempunyai kulit dengan adanya duri. Jenis ini juga mempunyai alat gerak yang disebut dengan tentakel, yaitu suatu organ tubuh yang dapat fleksibel bergerak dan dapat memanjang. Contohnya bintang laut, landak laut, bintang ular, lilin laut, dan di sini ada gambar bulu babi ya. 5. Sistem gerak hewan Platyhelminthes. Hewan Platyhelminthes merupakan jenis hewan sejenis cacing pipih yang memiliki tubuh simetris bilateral tanpa sistem peredaran darah seperti pada fungsi jantung pada cacing pipih. Bergerak dengan otot-otot tubuh dengan cara meluncur dan merayap menghindari sinar matahari. Hewan ini termasuk hewan parasit ya, di mana dia dapat hidup pada binatang atau manusia. Dia tidak dapat hidup jika tidak ada inang. Biasanya dia itu merugikan ya. Contohnya planaria. Sistem gerak pada filum Arthropoda. Filum Arthropoda merupakan kelompok hewan yang memiliki tubuh dengan ruas-ruas dan bersegmen, atau biasanya berbuku-buku ya. Kelompok hewan Arthropoda menggunakan kaki yang terdapat pada setiap ruas tubuhnya untuk dapat bergerak. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok Arthropoda adalah kepiting, kupu-kupu, laba-laba, dan sebagainya. Sini klasifikasi Arthropoda ya. Ada Crustacea, golongan udang dan kepiting, Arachnida, golongan laba-laba, Myriapoda, golongan lipan, Insecta, golongan serangga. Kita masuk ke dalam sistem gerak hewan protozoa. Filum Protozoa merupakan kelompok hewan yang habitatnya hidupnya itu berada di air dan hanya mempunyai satu sel saja ya. Kelas Rhizopoda merupakan pembagian dari protozoa. Rhizopoda bergerak dengan menggunakan kaki semu. Flagellata bergerak dengan menggunakan flagel yang terdapat pada permukaan tubuhnya. Kelas Ciliata merupakan bagian dari filum protozoa yang dapat bergerak menggunakan silia atau yang sering disebut dengan rambut getar. Kelas Sporozoa merupakan bagian dari filum protozoa yang dapat bergerak dengan cara menggerakkan seluruh tubuhnya. Di bawah ini ada contoh-contoh dari protozoa ya. Hewan Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Kita masuk ke dalam sistem gerak hewan Nemathelminthes. Hewan yang melakukan gerakan dengan kontraksi otot-otot tubuhnya termasuk dalam kelompok Nemathelminthes ya. Kelompok filum ini dapat melakukan gerakan maju atau mundur karena tubuhnya dapat memipih serta memanjang seperti pada cacing tambang. Dia parasit ya. Dia biasanya hidup pada binatang ataupun manusia. Dia biasanya hidup pada manusia itu menyebabkan gatal pada dubur manusia. Yang terakhir, sistem gerak hewan Annelida. Annelida bergerak dengan kontraksi otot tubuhnya. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang berperan dalam pergerakan Annelida dan sekaligus melibatkan kontraksi otot. Ototnya terdiri dari otot melingkar sirkuler dan otot memanjang longitudinal. Di sini contohnya adalah cacing. Kita dapat melihat cacing ada benjolan-benjolan itu disebut dengan otot melingkar sirkuler ya. Dan yang panjang itu merupakan otot longitudinal atau otot yang memanjang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kurangnya saya meminta kritik dan saran dari para penonton video saya, dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi